warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami sistem pernapasan. Memperkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota Saya daftar pilihan dengan NIM 230342 dan saya Monika Ajelia dengan NIM 230341. Di sini kami akan melampirkan sebuah video yang nanti akan berkaitan dengan materi kita, yaitu sistem pernapasan. Bayangkan ada sebuah alat kecil yang mampu membuat pernapasan Anda lebih lega hanya dalam hitungan menit. Alat ini telah membantu jutaan orang di seluruh dunia. Tapi bagaimana sebenarnya cara kerja alat ini? Pernahkah Anda melihat alat ini mengeluarkan asap? Sepertinya sederhana, namun ada sesuatu yang menarik di balik kabus tipis yang keluar darinya. Ini bukan asap biasa, tapi bagian dari proses yang dapat membantu banyak orang bernapas lebih lega. Lalu bagaimana alat ini bisa mengubah cairan menjadi kabut halus? Dan kenapa itu begitu penting? Di balik teknologi sederhana ini, ada kekuatan besar yang mungkin belum Anda ketahui. Nah, dari teman-teman perhatikan video tadi, ada nggak yang tahu alat apa itu? Atau mungkin nggak asing dengan alat tersebut? Ya kan? Iya. Alat tersebut biasanya kita dapat temukan di pasien di rumah sakit ya. Iya. Biasanya bergejala pernapasan atau apa pasti menggunakan alat tersebut. Iya, yang sesak napas. Alat tersebut namanya itu nebulizer. Nah, nebulizer ini adalah alat yang digunakan untuk menghirup obat dalam bentuk aerosol sehingga bisa dihirup ke dalam saluran pernapasan. Nah, aerosol sendiri itu seperti kabut asap seperti yang teman-teman lihat di video yang ini. Nah, itu kan ada kabut asap-asap tersebut. Nah, itu namanya aerosol. Nah, alat ini sering digunakan untuk mengobati kondisi pernapasan seperti asma, bronkitis, dan penyakit paru obstruktif kronis. Nah, itu PPOK. Nah, karena kita membahas tentang sistem pernapasan, tentunya penyakit-penyakit yang kami sebutkan tadi itu adalah mengenai tentang sistem pernapasan kita. Jadi alat nebulizer inilah yang nantinya akan membantu dari pasien-pasien yang mengidap penyakit yang kami sebutkan tadi. Nah, jadi mungkin nanti akan membantu dari sistem pernapasannya yang terganggu ataupun kurang lancar. Nah, selanjutnya ini ada beberapa komponen dalam nebulizer. Nah, yang pertama itu ada kompresor bed. Sebenarnya ada banyak dari komponennya. Mungkin ini adalah yang lebih utama dari nebulizer itu sendiri. Nah, yang paling atas itu adalah komponen utamanya yang bagian pojok kiri saya. Itu yang komponen utamanya itu sebagai unit untuk menghasilkan aliran udara oksigen untuk mendorong cairan obat agar berubah menjadi kabut. Nah, teman-teman, jadi dia tuh nggak langsung jadi kabut, nggak langsung jadi aerosol. Jadi awal mulanya tuh obat biasa yang diletakkan di medication cup, itu alat yang komponen kedua, yang nantinya barulah nanti akan diproses menjadi nantinya aerosol. Nah, yang kedua itu medication cup, biasanya itu terbuat dari plastik yang transparan. Nanti itu diletakkan obat, cairan obat, nah baru jadi aerosol nantinya. Selanjutnya ada mouthpiece atau masker yang di sebelah kanan saya itu ada beberapa jenis nantinya, tergantung dari kita. Misal kalau kita anak-anak, maka nanti ada untuk cair emasnya, jadi nggak sama gitu untuk tiap-tiap orang. Terus selanjutnya ada nebulizer tubing atau selang nebulizer yang itu menghubungkan dari unit kompresor yang utama tadi, yang sebelah kiri kanan itu, yang sebelah kiri saya itu ke nebulizer portnya. Jadi nanti terhubung gitu dari medicationnya ke unit utamanya. Jadi terus nanti yang selanjutnya ada filter udara. Nah, itu yang mungkin yang komponen utamanya yang nanti berperan lebih banyak gitu di nebulizer ini. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kerja nebulizer ini? Yang pertama tuh dia tuh ada dua cara kerja utama. Yang pertama pengubahan cairan menjadi aerosol, terus ada difusinya. Difusi itu bagaimana penyebarannya? Nah, yang pertama itu ada pengubah cairan menjadi aerosol. Itu ada tiga metode. Jadi ada jet nebulizer, ultrasonic nebulizer, dan mass nebulizer.
menggunakan aliran udara bertekanan tinggi untuk mengubahnya menjadi cairan aerosol. Nah, yang kedua itu ada ultrasonic nebulizer, yang itu menggunakan gelombang ultrasonik juga untuk menjadi aerosol. Terus ada mesh nebulizer, yang itu menggunakan membran dengan lubang-lubang kecil yang bergetar sehingga terpecah juga, nanti jadilah juga aerosol. Terus yang cara kerja keduanya itu setelah dia jadi aerosol, dia berdifusi kan. Setelah dia menjadi aerosol, terus menghasilkan pula partikel-partikel yang bergerak dari area dengan konsentrasi tinggi. Konsentrasi tinggi itu dari mouthpiece-nya, sudah dimasukkan tadi. Nah, habis dia konsentrasi tinggi ke rendah itu ke saluran pernapasan kita. Jadi dia bergeraknya itu secara berdiskusi, konsentrasi tinggi dari mouthpiece-nya ke konsentrasi rendah ke saluran pernapasan kita. Jadi dia tuh seperti partikel-partikel yang dijadikan aerosol itu berukuran 1 hingga 5 mikrometer, yang sehingga nanti memungkinkan, kan sekecil itu mikrometer ya, jadi memungkinkan untuk menyebar sampai ke bronchioles dan alveolus kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke pernapasan. Pernapasan adalah sesuatu yang kita lakukan ribuan kali sehari, bahkan seringkali tanpa kita sadari. Tapi pernahkah Anda bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh kita setiap kali kita menarik nafas? Udara masuk, keluar, tapi bagaimana semua itu bisa memberi kita energi? Dari tarikan napas sederhana, terjadi proses yang rumit dan menakjubkan di balik layar. Paru-paru kita bekerja tanpa henti. Sel-sel tubuh kita menyerap oksigen dengan cara yang hampir ajaib. Apa yang sebenarnya terjadi? Coba bayangkan teman-teman, kita bernapas itu tanpa henti. Kita bernapas bisa secara lega, bisa secara bahkan tanpa kita sadari, dan itu pun bisa kita katakan itu adalah sesuatu yang ajaib. Jadi kita nggak pernah membayangkan kalau kita nggak belajar tentang sistem pernapasan ini, kita nggak belajar biologi, fisika ini, kita juga bisa menjelaskan secara fisika nantinya. Nah, itu kita tidak akan tahu bagaimana ternyata seunik dan seajaib itu ternyata Allah menciptakan dari pernapasan kita. Nah, di sini sistem pernapasan atau sistem respirasi adalah sistem organ yang digunakan untuk pertukaran gas. Jadi nanti ada udara yang masuk dan keluar. Jadi itu kan jadinya pertukaran gas O2 dan CO2. Sistem pernapasan umumnya termasuk saluran yang digunakan untuk membawa udara ke dalam paru-paru di mana terjadinya pertukaran gas. Nah, sebenarnya teman-teman, yang terjadi saat kita bernapas itu, diafragma kita itu berkontraksi. Berkontraksi itu maksudnya menurun. Jadi dia bergerak ke bawah, jadi membentuk seperti kubah. Jadi karena berbentuk seperti itu, terjadilah peningkatan volume dari rongga dada kita. Jadi masuklah udara ke paru-paru kita. Nah, ini adalah alat pernapasan pada manusia, dimulai dari bagian hidung sampai ke diafragma kita. Kalau misalnya kita bernapas menggunakan perut. Proses pernapasan itu jadi ada dua proses. Yang pertama ada inspirasi, yang kedua ada ekspirasi. Apa sih yang membedakan inspirasi dan ekspirasi? Inspirasi itu otot rusuk kita yang berkontraksi, sedangkan ekspirasi itu otot tulang rusuk kita itu yang relaksasi, seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau kontraksi itu kan mengerut, sedangkan relaksasi itu mengencang. Jadi saat kita otot rusuk kita dia berkontraksi, jadi udara itu masuk. Saat relaksasi berarti udaranya keluar. Nah, bagaimana secara fisikanya? Itu kan tadi udah dijelaskan otot diafragmanya, otot rusuknya berkontraksi, berelaksasi. Lalu bagaimana secara fisika? Ternyata ini kita sebut dengan hukum Boyle. Semakin diperbesar volume atau suatu wadah mengakibatkan penurunan tekanan gas pada wadah. Semakin dikecil volume, maka wadah tersebut terjadinya peningkatan gas.
artinya saat volumenya diperbesar maka tekanannya kecil. Berarti tekanan dari paru-paru kita lebih kecil daripada luar. Saat kontraksi nih, kontraksi kalau volumenya kecil, berkontraksi kecil, berarti tekanan udaranya lebih besar, terlebih. Jadi itulah proses daripada pernapasan secara fisika. Nah, bagaimana sih pengaplikasian nebulizer? Kan kita udah bahas alat nebulizer tadi. Kita udah bahas tentang bagaimana cara perampasan secara geologi dan perampasan secara fisika tadi hukum Boyle. Nah, bagaimana pengaplikasian nebulizer ini di dalam sistem perampasan dan hukum fisika? Nah, jet nebulizer mengandalkan kompresor untuk menghasilkan aliran udara bertekanan tinggi. Udara bertekanan tinggi ini diarahkan melalui sebuah nozzle kecil. Nozzle itu seperti selang itu untuk di dalam nebulizer itu. Biasanya di bagian kompresor jetnya. Ketika udara bertekanan tinggi melalui nozzle kecil, volume wadah yang sangat kecil, volume udara berkurang secara drastis dalam area tersebut. Nah, sama seperti poin tadi, semakin diperbesar volume maka tekanan di atasnya turun. Nah, itu di dalam nebulizer. Nah, ada secara tekanan dan tekaran. Pada jet nebulizer, tekanan udara yang tinggi digunakan untuk mengubah obat cair menjadi aerosol. Pada ultrasonik kan tadi ada 3 metode dalam nebulizer, ada jet nebulizer, ada ultrasonik nebulizer, dan mesh nebulizer. Nah, itu semuanya berkaitan dengan fisika. Jadi cara kerja nebulizer itu secara fisika. Nah, mekanisme pernapasan pula itu ada 2 juga, ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Jadi yang membedakan tadi pernapasan dada dan perut itu yang berkontraksi. Kalau dada tentu yang berkontraksi itu rusuk kita, sedangkan yang pernapasan perut itu diafragma kita yang berkontraksi. Jadi secara umumnya semuanya sama. Jadi kalau misal pernapasan dada itu kan itu tadi rusuk. Nah, kalau misal rusuk kita berkontraksi berarti volume rongga kita membesar. Jadi tekanan udaranya berarti menurun. Kalau dia konsepnya itu kalau tekanannya tinggi berarti volumenya rendah, kalau tekanannya rendah berarti volumenya tinggi. Jadi itu hukum Boyle-nya. Sama dengan pernapasan perut, kalau dia berkontraksi berarti volumenya membesar dan tekanannya menurun. Jadi itu adalah mekanisme pernapasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya dan Pak Riza. Baik, terima kasih para moderator. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang interaksi darah dan udara pada paru-paru alveoli. Nah, interaksi darah dan udara pada paru-paru ini terjadi di alveoli. Nah, apa itu alveoli? Alveoli atau alveolus ini merupakan salah satu bagian dari sistem pernapasan manusia yang punya fungsi penting. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa fungsi alveolus adalah sebagai tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida di dalam paru-paru. Nah, ini merupakan bentuk dari semua alveoli awal. Seperti yang kita lihat di video tadi, alveolus itu bentuknya seperti balon-balon kecil. Nah, kemudian fungsi alveolus ini adalah untuk mengambil oksigen yang masuk ke tubuh dan juga melepaskan karbon dioksida. Ketika bergerak melalui pembuluh darah di dinding alveolus, darah akan mengambil oksigen dari alveolus dan mengeluarkan karbon dioksida tersebut ke alveolus. Nah, baik. Berikut yaitu proses ventilasi alveolar. Nah, proses ventilasi alveolar ini merupakan proses pertukaran gas yang terjadi antara alveoli dan juga lingkungan luar. Prosesnya meliputi yang pertama, saat menghirup nafas, diafragma berkontraksi dan alveolus mengembang untuk mengambil oksigen dari udara. Kemudian, oksigen yang dihirup masuk ke dalam darah dan mengalir melalui pembuluh darah terpilih di dinding alveolus. Kemudian darah yang telah mengambil oksigen tersebut akan mengalir ke seluruh tubuh. Nah, yang kemudian saat menghembuskan nafas, alveolus tersebut menyusut dan mendorong karbon dioksida keluar dari tubuh melalui hidung ataupun mulut.
Berikut merupakan penyakit yang dapat mengganggu alveolus. Beberapa penyakit paru yang umum terjadi dan bisa mempengaruhi fungsi alveolus meliputi yang pertama, penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Oke, baik teman-teman, ini merupakan penyakit yang mengganggu alveolus. Beberapa penyakit paru yang umum terjadi dan bisa mempengaruhi fungsi alveolus meliputi yang pertama, penyakit paru obstruktif kronik. Kemudian ada asma, fibrosis paru, kanker paru maupun pneumonia. Ketika agar alveolus bisa berfungsi dengan baik dan paru-paru tetap terjaga kesehatannya, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu meliputi seperti memakai masker wajah, tidak merokok, maupun menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, misalnya dengan vaksin, konsumsi manusia dan juga berolahraga secara teratur. Ketika fungsi alveolus ini terganggu, ada beberapa gejala yang juga perlu diwaspadai, seperti mengalami batuk kronis selama 4 minggu atau lebih, dari sering sesak nafas, nyeri, batuk darah, ataupun nyeri dada terus-menerus. Kemudian itu kaitan alveoli ini dengan fisika. Yang pertama yaitu tekanan hukum gas ataupun hukum Boyle. Hukum Boyle ini menyatakan bahwa tekanan gas berbanding terbalik dengan volume pada suhu tetap. Saat kita menghirup, volume paru-paru meningkat sehingga tekanan dalam alveoli menurun, menyebabkan udara masuk. Saat menghembuskan napas, volume paru-paru menurun, tekanan meningkat dan udara keluar. Kemudian ada difusi gas, hukum Fick. Hukum Fick di sini menyatakan bahwa laju difusi gas berbanding lurus dengan luas permukaan dan perbedaan konsentrasi, serta berbanding terbalik dengan ketebalan membran. Alveoli memiliki luas permukaan yang besar dan dinding tipis, memungkinkan difusi oksigen dari udara ke darah dan karbon dioksida dari darah ke udara dengan efisien. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, gimana teman-teman? Jelas nggak sih sistem tentang penjelasan kami tentang sistem pernapasan tadi? Mungkin sekian dari materi kelompok kami. Apakah dari teman-teman ada yang kurang paham atau ingin penjelasan lebih lanjut atau ada pertanyaan lagi untuk kelompok kami? Boleh silakan teman-teman. Baiklah, saya Novel ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok sejati. Itu nebulizer ini kan alat yang pengobatannya itu berupa asap atau kabut halus yang langsung dihirup ke paru-paru kan. Nah, pertanyaannya itu bagaimana kita memastikan bahwa penggunaan dari alat ini tidak menyebabkan infeksi ke paru-paru, karena asap ini kan langsung terhirup ke paru-paru. Jadi bagaimana kita memastikan bahwa infeksi pernapasannya tidak menyebar melalui penggunaan alat ini. Sekian pertanyaan saya. Baik, terima kasih atas pertanyaan Anda. Izin kami menjawabnya. Untuk memastikan bagaimana kabut asap tersebut. Jadi kabut asap tersebut sebenarnya obat. Jadi kalaupun masuk ke dalam sistem pernapasan secara paru-paru langsung, itu sebenarnya itu tujuan utamanya. Jadi sebenarnya kita boleh mengeluarkan ada kelebihan kekurangan dari nebulizer tersebut. Dan kelebihannya itu efektif dalam memberikan obat ke saluran pernapasan langsung. Jadi nebulizer ini emang tujuannya untuk langsung masuk ke dalam paru-paru. Kalau mungkin obat itu kita menunggu reaksi secara tidak langsung dulu, lalu kita ada proses-prosesnya. Tapi kalau nebulizer memang untuk langsung masuk ke dalam sistem pernapasan kita, saluran pernapasan kita. Jadi kemudian dapat menggunakan para pasien yang tidak dapat menggunakan inhaler atau spesial. Itu ada lagi alat-alat yang mungkin kita nggak ketahui secara medisnya, alat-alat medis yang yang ada pada rumah sakit. Nah, mungkin kalau kekurangannya perangkat ini bising atau jadi tadi ada kekurangannya perangkatnya bisa bising, jadi sangat mungkin ada suara-suara bisingnya gitu. Terus perawatannya juga harus lebih karena mana tahu nanti ada kerusakan atau apapun. Dan terusnya ada prosesnya itu memakan waktu yang lama. Misal kita ada masalahnya ataupun yang lain-lain. Bagaimana? Terima kasih atas jawabannya.
34005 izin bertanya kepada kelompok penyaji. Nah, pertanyaan saya yaitu mungkin nggak nantinya ke depan tuh akan ada suatu teknologi yang bisa diterapkan ke dalam nebulizer ini, sehingga nanti tuh nebulizer ini tuh kayak menghasilkan tuh partikel obat yang lebih halus gitu. Mungkin itu pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada Tania Rita atas pertanyaannya. Mungkin kalau untuk memungkinkan atau tidak, pasti mungkin karena teknologi seiring berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan mungkin akan selalu meningkat. Jadi kalau kita lihat dari nebulizer itu sendiri, nebulizer itu bisa membuat partikel dari aerosol menjadi partikelnya itu berukuran 1 hingga 5 mikrometer. Jadi kalau mungkin lebih kecil lagi mungkin akan bisa. Namun menurut saya itu sudah efektif dan efisien karena itu kalau nebulizer ini sendiri udah bisa langsung masuk ke saluran pernafasan kita sendiri. Jadi kalau mungkin ada teknologi terbaru itu lebih efisien lagi. Terima kasih kepada Tania Rita. Yang bagaimana? Terima kasih atas jawabannya, saya sudah. Untuk presentasi kami dari kelompok 2, mohon maaf jika ada salah kata. Bila kami hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.